Nah, dari selesai dapat IELTS ke bulan Juli itu saya persiapan ke ya pilih kampus, Oke. nulis esai, Oke. latihan wawancara, dan Para insan Merdeka Belajar, selamat pagi. Sekarang kami sedang bersama salah satu sahabat saya sekaligus mahasiswa saya waktu S1. Namanya Marvin. Nanti kita kenalan dengan Marvin di sini. Apa kabar Marvin? kabar baik, Pak Andri. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa ya Marvin. Akhirnya. Akhirnya kita berjumpa lagi setelah pertemuan bulan apa ya? November. Nggak inget. November kita. Kurang lebih. Jadi kurang lebih akhir tahun kemarin saya sengaja nengok sahabat saya ini terkenal pinter sekali di kampus, dedikasi bagus untuk pendidikan. Jadi hari ini sengaja saya ingin berjumpa kembali untuk membahas berbagai hal, terutama tentang beasiswa, Marvin. Boleh Marvin kenalkan ke teman-teman, silakan. Oke, halo semuanya, kenalin nama saya Marvin. Sebelumnya saya berkuliah di Universitas Internasional Batam di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pada saat itu saya mengambil program studi teknik sipil. Namun asal saya itu dari Kota Dumai, sebuah bukan kota kecil ya, tapi mungkin kota yang mungkin belum banyak teman-teman tahu gitu ya, yang berada di Provinsi Riau. Mungkin itu dulu, ntar kita boleh. Baik. Masuk UIB tahun berapa Marvin? Saya agak lupa nih. Saya masuk UIB itu tahun 2019. 2019, kemudian kuliah berapa semester? Saya kuliah 7 semester, 3,5 tahun. 3,5 tahun. Lulus di sidangnya saya itu di Januari 2023, lulusnya berarti di bulan April. Apa alasan waktu itu dari Dumai ke Batam? Dumai kan di Sumatera. Benar. Ada kampus-kampus besar, bahkan teman-teman bahkan ke Jakarta. Kira-kira apa? Boleh tahu nggak? Oke. Sebenarnya alasannya nggak jauh-jauh dari tema hari ini, yaitu beasiswa. Oke. Pada saat itu Universitas Internasional Batam atau biasa kita sebut UIB ya, itu sedang mengadakan sosialisasi di SMA saya, menyampaikan kalau ada peluang beasiswa nih, beasiswa penuh, dalam artian dibiayai dari lulus sampai kuliah. Oke. Dalam hati saya, ya kenapa tidak gitu, kita coba lah untuk daftar, dan setelah mengikuti rangkaian seleksinya, puji Tuhan keterima gitu. Setelah keterima, setelah diskusi dengan orang tua, why not gitu, ngambil di UIB aja gitu. Itu salah satu poinnya para insan Merdeka Belajar. Marvin ini selesai SMA bukan tidak bisa mengambil tempat lain atau mengambil skema lain, tapi Marvin memutuskan untuk pergi ke Batam, ada tawaran beasiswa. Artinya Marvin dari awal memang sudah terbiasa dengan beasiswa. Cuman waktu itu beasiswanya baru diberikan oleh kampus ya, institusi kampus. Jadi selama di Batam tentu ikut bekerja juga dengan kampus gitu ya, Marvin. Benar. Ada hambatan nggak selama kuliah sambil bekerja itu kira-kira? Oke. Kalau hambatan mungkin bukan hambatan kali ya. Lebih ke struggle. Lebih tepatnya kayaknya ya, karena tentu saja kalau skema normalnya kita kan kuliah, kerjain tugas, pulang gitu ya. Kalau saya pada saat itu bangun, kerja, pergi kuliah, kerjain tugas, baru pulang. Jadi mungkin lebih ke ya porsi waktu kita itu harus lebih terpotong aja gitu untuk bekerja. Struggle-nya sih mungkin lebih baik di sana, karena untuk seorang remaja yang baru lulus SMA gitu ya, langsung dihadapi dengan kewajiban di kerja, terus tentu saja tetap harus kuliah dengan benar, karena itu tujuan utamanya kan ya. Baru tetap harus mengurus kehidupan pribadi dan segala macam. Jadi manajemen waktu mungkin ya salah satu struggle terbesarnya. Tapi tentunya selama bekerja di kampus kan kenal dengan dosen, kenal dengan staf kependidikan. Mungkin itu juga membuat Marvin lebih dewasa, lebih cepat berkembang sebagai akademis. Dan setelah menjalani semua itu ya, walaupun sulit jalaninya di awal gitu ya, pada akhirnya itu jadi sebuah privilege bisa dibilang, karena
kebanyakan orang itu baru bisa mengenyam pengalaman kerja itu setelah lulus. Iya, poinnya itu poin. Kalau saya udah curi start dari saya berkuliah. Jadi setelah lulus saya udah punya kurang lebih 3 tahun pengalaman kerja gitu. Itu menurut saya salah satu hal yang bisa di highlight gitu ya, ketika saya lulus dalam CV gitu, bahwa saya punya pengalaman. Tentu saja plus poinnya lainnya, saya lebih kenal ekosistem kampus, jadi bisa dibilang lebih paham dan ya tentu saja ada kedekatan dengan staff, dengan personel-personel dan yang mana itu bisa membantu gitu ya, ya menghadapi dinamika kehidupan kuliah gitu, all in the good way. Jadi plus minus, tapi lebih banyak benefitnya sih dalam pendapat saya. Singkat kata, selesai kuliah 3,5 tahun, kalau buat saya itu luar biasa. Bisa bekerja paruh waktu, kemudian selesai itu belajar, mengerjakan tugas, anak sipil pula gitu kan, sipil kan ya? Iya. Luar biasa, 3,5 tahun selesai. Selesai kuliah, apakah langsung bekerja di tempat lain atau melanjutkan kerja di kampus? Saya sempat lanjut sebentar di kampus. Setelah itu memang saya tidak bekerja penuh waktu, hanya ngambil freelance dan juga kerja paruh waktu pada saat itu, karena dalam pikiran saya pengen lanjut S2. Memang direncanakan untuk lanjut S2. Jadi belum berani berkomitmen untuk kerja full time. Setelah selesai kampus, sempat berafiliasi dengan luar negeri di luar kampus ini, di luar beasiswa ini, bekerja dengan orang-orang luar negeri kah? Iya, pada waktu itu ngambil kerja bisa dibilang freelance ya. Sekarang kan sangat ngetren, jadi ya sempat berafiliasi sebentar. Artinya dengan berkuliah di Universitas Internasional Batam, ada di border negara, itu memudahkan kita berinteraksi dengan. Benar. Jadi itu para insan mereka belajar sambil minum, silakan. Ya, Pak. Jadi itu adalah kelebihan di saat kita memang memilih sebuah tempat kuliah, kemudian berinteraksi dengan berbagai kalangan. Ini Marvin contohnya berhasil. Oke, Marvin, dilanjutkan mungkin diskusinya. Boleh tahu nggak bagaimana Marvin memulai untuk memutuskan kuliah S2? Tentu kan pilihannya bukan hanya di sini awalnya kan? Benar. Boleh cerita agak panjang boleh lah itu. Aduh, oke. Kalau mau kuliah S2 mungkin itu udah lama dipikirkan ya, karena balik lagi saya bekerja di ekosistem kampus, ngobrolnya sama dosen, sama sesama peneliti gitu ya. Jadi memang termotivasi sedikit untuk ngambil S2, tapi pada saat itu saya belum tahu nih mau kuliah. Maksudnya pengen kuliah S2 itu udah pasti, tapi ingin kemananya itu memang belum dipikirkan. Saya potong sedikit perencanaan belajar. Saya masih ingat sebuah kejadian di sore hari. Saya ketemu orang tua beliau menjelang wisuda. Saya bilang orang tua ya. Benar. Saya bilang saya nggak akan kasih ijazah kalau Marvin nggak berkomitmen lanjut S2 gitu ya kurang lebih. Oke, lanjut. Dan itu memang salah satu titik balik ya kali ya. Karena diskusinya udah sampai ke ya udah kita cari kesempatan kuliah di dalam negeri aja gitu, untuk S2-nya gitu dengan orang tua. Sampai ketemu dengan orang tua, ketemu dengan Pak Andri gitu ya, dan Pak Andri udah mulai ngomong, sayang kuliah di dalam negeri gitu, dicobain dulu, dicari dulu kesempatan kuliah di luar negeri gitu, dipantengin tuh beasiswa yang udah ada gitu. Ya, mulailah tergerak hati ini kan ya. Kalau udah dibilang kayak gitu kan ya, saya siap support kalau bisa kamu butuh apa-apa gitu dari kampus gitu. Makin goyah gitu, bukan goyah dalam arti yang benar ya. Akhirnya dipantengin tuh ya. Tentu saja yang pertama datang LPDP gitu ya, sebagai beasiswa pilihan pertamanya gitu untuk dicoba untuk melanjutkan kuliahnya. Jadi mulailah dari situ, mulai riset, udah mulai mulai berkomitmen lah, karena orang tua juga udah kasih lampu hijau gitu ya, udah ngobrol sama Pak Andri gitu ya tentang benefit dan segala macamnya. Jadi dari situ mulailah persiapan untuk untuk beasiswa. Jadi mulailah itu kita mulai searching gitu ya, bisa dibilang diteliti gitu ya, butuh apa aja, mau ke kampus mana, mau ke program studi bagaimana, itu kan harus di planning matang-matang juga. Sampai akhirnya ya
fix ngikutin LPDP, udah pilih program studinya, udah pilih kampusnya juga, sampai berdiskusi sama Pak Andri pada saat itu, berdiskusi sama Bu Yustra gitu ya, selaku kepala program studi. Jadi mungkin itu. Kalau boleh tahu, berapa lama dari memutuskan riset mau ngambil LPDP sampai submit itu, Marvin perlu berapa lama? Oke. 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan 1 tahun? Timelinenya ya, kita wisuda itu kan Desember. Desember ya, wisuda. Saya langsung mulai first thing first itu ngambil tes IELTS, karena itu kayaknya bagi saya waktu itu dulu deh yang saya kelarin, karena saya mau tahu dulu bisa nggak nih dipakai skornya. IELTS itu kurang lebih saya persiapannya butuh 2 bulan. Oke. Berarti kurang lebih Februari atau Maret saya tes. Lalu saya daftar di LPDP-nya di batch 2 itu kurang lebih di bulan Juli. Nah, dari selesai dapat IELTS ke bulan Juli itu saya persiapan ke ya pilih kampus, nulis esai, latihan wawancara, dan ya. Oke, rencana mereka belajar ini adalah contoh. Sahabat saya ini awalnya tidak ada rencana ngambil LPDP. Beliau memutuskan dengan orang tuanya ngambil LPDP atau apapun lah itu beasiswanya di bulan Desember 2024 ya. Saya ingat wisudanya kalau nggak salah tanggal 7 lah, 2023. Desember 2023. 2023 ya. Benar. Ya, Desember 2023. Kemudian persiapan IELTS ya, karena memang IELTS itu wajib. Benar. Untuk negara-negara tertentu. Ada yang menggunakan TOEFL tapi tidak banyak. Marvin ini arahnya memang nanti kita lihat ya kampusnya luar biasa. Beliau di UK ini pilihannya IELTS. Perlu waktu 2 bulan. Nah ini poinnya, karena sekarang belakangan mengatakan untuk dapat IELTS atau TOEFL itu harus anak orang kaya. Saya nggak ngerti apa hubungannya anak orang kaya pejabat dengan TOEFL dengan IELTS, saya nggak paham. Ini Marvin perlu waktu sekitar 2 bulan persiapan, bukan belajar. Karena belajarnya tentu dari SMA. Kalau belajar kan udah lama kayaknya. Udah lama. Tapi ini persiapan itu artinya mencari tempat tes, persiapan pendalaman materi gitu ya. Jadi 2 bulan untuk IELTS, kemudian Marvin mencari kampus. Boleh nggak dikasih bocoran ke para insan mereka belajar, teman-teman di sana di Indonesia terutama yang ingin mengambil LPDP? Marvin ini lulus dapat beasiswa LPDP dulu atau dapat LOA dulu dari kampus, Marvin? Oke. Nah ini lumayan banyak ditanyain juga gitu dulu. Saya pada saat itu kalau di kondisi saya dapat LPDP-nya dulu, baru memutuskan untuk mendapatkan LOA-nya. Konsiderasinya pada saat itu adalah saya mau secure funding saya dulu. Sebelum daftar ke kampusnya. Ini sebenarnya lebih ke preferensi pribadi aja ya. Karena kenapa saya mikirin gitu? Karena lebih meyakinkan kampusnya gitu. Kalau kita udah jelas nih sumber funding kita di mana gitu ya. Kita memang beneran mau kuliah gitu ya. Jadi analoginya kayak jangan menggantungkan orang gitu. Kalau misalnya kita daftar kampus, kita udah pastiin kalau kita memang bener-bener mau ke sana gitu. Jadi ngurangin apa sih kalau istilahnya saya redundancy dari mereka aja gitu, ngurusin kita gitu. Jadi pada saat itu saya secure fundingan dulu. Nah tantangannya kalau kita secure funding dulu, saya nggak tahu sekarang skema gimana. Tapi kalau di LPDP pada saat saya mendaftar, kalau misalnya kita belum ada LOA, kita memang harus ikut ada satu lagi tambahan tes. Sebenarnya cuma beda di sana aja sih, dan tetap saya jabanin karena itu kan itu kan tes akademik, sesuatu yang harusnya kita udah pede dong untuk jalani kalau kita mau kuliah gitu kan ya, bukan sesuatu yang harus kita takuti. Jadi saya tetap ya belajar soal, tetap jalanin aja. Tapi itu kalau jawabannya itu pada saya fundingnya dulu LPDP. Teman-teman, jadi ada 2 pola ya, ada 2 skema di LPDP itu. Pertama dapatkan LPDP-nya dulu fundingnya, yang kedua adalah dapat LOA dulu. Benar. Tentu dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu alasan Marvin ini adalah untuk memastikan saat sekolah nanti pendananya sudah ada. Itu poinnya. Dan itu menurut saya pilihan yang baik juga. Bukan berarti yang dapat LOA juga tidak baik. Sama-sama baiknya. Sama-sama baik. Cuman kita harus berjuang di saat seperti Marvin ada tes akademik. Benar. Untuk memastikan bahwa memang calon awardee dapat kemampuan untuk dapat LOA. Marvin, waktu setelah dapat
Nanti saya akan mundur lagi tentang bagaimana cara LPDP. Tapi setelah dapat LPDP, Marvin ngelamar ke berapa kampus waktu itu? Atau memang sudah fokus ke kampus ini? Saya cuma lamar ke 2 kampus pada saat itu, karena memang saat daftar LPDP kita diminta tuh listing 3 kampus, gitu kan ya. Tapi ketika udah dapat fundingnya, saya cuma lamar 2. Kurang lebih. Itu satu di University of Leeds, sama satu lagi di University of Southampton. Kenapa pilih 2 ya? Kalau ditanya kenapa lamar 2, balik lagi ke strategi aja sih. Karena tetap tidak mau mengesampingkan kalau ada chance kita ditolak ya. Nggak tahu, kalau saya mungkin agak pesimis ya orangnya ya. Jadi tetap walaupun udah punya funding, udah punya apa, tetap waduh, kalau saya cuma lamar 1, takut kalau ditolak gimana gitu ya. Dalam keadaan apapun ya. Maksudnya terlalu banyak plan B-nya kayaknya. Singkat kata ini adalah strategi kan? Lebih ke terlalu worry aja sih. Tapi karena kebetulan yang keluar duluan tuh Southampton, yang pilihan kedua duluan yang keluar LOA-nya. Dan itu keterima juga? Itu keterima juga. Puji Tuhan dua-duanya keterima, artinya, namun urutannya memang yang keluar pertama itu yang pilihan kedua, nunggu berapa minggu lagi baru keluar pilihan pertama. Jadi memang agak lumayan worrisome ya. Alhamdulillah, tapi yang pilihan pertamanya keluar juga pada tembus akhirnya. juga. Boleh tahu nggak waktu melamar itu ada syarat dari LPDP bahwa kampusnya harus misalnya the big hundreds atau apa ranking dunianya, global ranking ya. Kalau menentukan pilihan kampus itu sudah ada di listnya LPDP, teman-teman. Jadi kita memilih kampusnya, listnya sangat komprehensif tentunya, jangan khawatir. Tapi kita memang harus memilih dari list kampus yang udah di-approve ataupun udah disetujui lah sama LPDP. Program studinya juga ada listing gitu. Misalnya kampus, contoh saya di University of Leeds, di situ ada keterangan seluruh program studinya itu oke. Jadi mau daftar di milih apapun mereka bakal approve. Tapi ada juga beberapa kampus yang hanya beberapa tertentu yang memang dipilihin kita boleh daftar. Jadi balik lagi teman-teman, itu butuh kita baca dulu, kita teliti dulu gitu. Butuh kemana. Ini poin penting. Banyak sekali mahasiswa saya, teman-teman saya yang gagal mendapatkan beasiswa SLPDP karena tidak membaca itu. Jadi poin penting adalah baca panduan, lihat listnya kampus, kemudian juga list prodi. Tidak semua kampus prodinya kemudian masuk ke listnya LPDP. Tapi kebetulan kalau University of Leeds-nya Marvin itu semua prodi ada di list LPDP. Itu poin ya. Jadi yang pertama adalah pastikan kampus yang kalian pilih ada di list LPDP. Kalau beasiswanya mau LPDP. Artinya ada jurusan lain, kampus lain yang memang beasiswanya tidak perlu LPDP. Tapi lagi-lagi konteksnya podcast kita hari ini bicara tentang LPDP. Kita memaksimalkan dana LPDP. Oke, saya mundur. Kampus sudah. Nanti di penutup saya akan menyampaikan ngambil kuliah apa, jangan pernah berpikir nanti Marvin tuh karena S1-nya di Teknik Sipil Universitas Nasional Batam, kemudian S2-nya dia ngambil Teknik Sipil. Nanti kita lihat ngambil apa. Kita tanya. Ini ada hubungannya dengan beliau tinggal di Dumai, beliau pernah tinggal di Batam, beliau lihat kepulauan dan ada di border negara. Ini akan menarik. Tapi sebelum ke sana saya akan kembali. Boleh nggak dikasih secara singkat apa saja, mulai dari persiapan, interview, isai, surat rekomendasi dan lain sebagainya, agar teman-teman di sana, teman-teman kita, para insan mereka belajar, bisa memanfaatkan dan memaksimalkan beasiswa LPDP ini. Boleh Marvin disampaikan ke teman-teman apa saja? Tadi apa aja, Pak? Misalnya ngelamarnya pertama mencari informasi di web atau kemudian syaratnya apa saja harus disiapkan di awal kan. Ini sebelum kita ngomong LOA. Kemudian apakah ada interview, ada tes apa? Disampaikan berarti proses LPDP-nya. Proses boleh. Kalau skema LPDP kalau nggak berubah ya ini balik lagi disclaimer berdasarkan pengalaman saya di tahun 2024 ya. Jadi udah kurang lebih 2 tahun yang lalu gitu ya. Jadi silakan diupdate kembali. Tapi pada saat itu karena saya daftarnya non LOA, prosesnya ada 3. Jadi ada yang pertama itu adalah seleksi administrasi, yang kedua itu ada namanya saya lupa nama formalnya, tapi kurang lebih seperti tes potensi akademik. Terus yang ketiga itu ada wawancara tentunya. Nah, di seleksi administrasi, tentu saja kita harus disiapkan dokumen-dokumen yang udah di list sama LPDP. Dokumennya tentu saja dokumen-dokumen generik gitu ya, seperti identitas diri kita dan segala macam. Kemudian
dokumen-dokumen akademis, jadi seperti ijazah, surat keterangan, transkrip nilai dan segala macamnya, dan baru dokumen-dokumen yang harus kita siapin seperti surat rekomendasi, esai, ini yang paling penting ya, tapi nanti saya balik lagi. Nah, surat rekomendasi, tentu saja teman-teman itu bisa minta ke, kalau yang sudah bekerja biasanya akan disarankan minta ke atasan langsung. Ke atasan, oke. Seandainya baru lulus atau gimana, boleh minta ke dosen pembimbing atau ke staff-staff yang ada di mungkin kaprodi, dekan, ya kan? Saya lupa mungkin struktural program studi teman-teman gitu pada saat berkuliah gitu. Nah, kalau saya kebetulannya kepada Pak Andri gitu ya. Jadi mungkin motong sedikit teman-teman untuk rekomendasi ini bukan hanya sekedar rekomendasi, tapi usahakan yang memberikan rekomendasi memang mengenal calon awardee, kemudian juga orang yang memberikan rekomendasi adalah orang yang mungkin dikenal oleh LPDP, mungkin dikenal oleh kampus gitu kan, artinya yang sudah bisa didengar suaranya. Jadi jangan sekedar pemberi rekomendasi, tapi itu bebas. Yang penting adalah kita kenal betul calon mahasiswa calon penerima beasiswa ini. Lanjut Marvin, itu satu poin. Nah, lanjut ke poin berikutnya, mungkin ini yang lumayan bikin kepikiran para pendaftar, itu adalah di esai. Karena esai ini mungkin tidak dinilai di seleksi administrasi ya, tapi akan menentukan gimana jalannya wawancara teman-teman nanti di seleksi terakhir gitu. Nah, untuk esai, sebenarnya tips esai itu cuma satu, menurut saya ya. Walaupun banyak nih, pasti kalau misalnya udah pernah searching, banyak nih tips-tips yang beredar-beredar. Tapi menurut saya tips esai itu cuma satu. Balik lagi, panduannya minta apa? Ya teman-teman ketikin sesuai dengan apa yang diminta panduan. Karena LPDP itu udah kasih strukturnya sebenarnya. Jadi lebih ke kita ngikutin aja strukturnya. Jadi misalnya mereka minta konsiderasi kenapa kita pilih apa. Jadi itu dijelasin aja di esai. Sebenarnya kurang lebih itu. Dan yang paling penting ada satu poin nanti di misalnya seandainya teman-teman udah baca panduan itu tentang kontribusi. Nah, itu yang memang pengen dibaca dan didengar oleh panelis nanti. Nah, lagi-lagi kan panduan. Kadang-kadang kita menganggap gampang, sederhana. Esai ya begitulah kan. Kadang-kadang sekarang ada artificial intelligence, Marvin. Orang tinggal ngetik, bikinin esai menggunakan. Padahal ada yang lebih penting adalah memahami panduan secara kita human. Kemudian kita tadi, poin terakhir adalah kontribusi. Apa yang akan kalian berikan nanti kontribusinya. Kontribusi bisa macam-macam dan itu kembali ke teman-teman. Saya mungkin di sesi podcast sekarang tidak akan hanya Marvin mau berkontribusi apa negara. Yang saya fokus sekarang adalah Marvin selesai dulu sekolahnya, setelah itu nanti kita diskusikan. Tidak akan saya bahas itu. Yang penting komitmen kita adalah menyelesaikan kuliah itu. Oke, yang pertama tadi mencari rekomendasi ya. Rekomendasi dari dua ya kalau nggak salah. 2 orang. Rekomendasi satu rekomendasi, kemudian menyiapkan esai ya, esai sesuai dengan panduan. Setelah itu apa lagi? Oke, itu untuk administrasi. Jadi kalau administrasi itu seleksinya, kalau udah lengkap, udah pasti lulus. Kebanyakan nggak lulus di administrasi, ini sebenarnya berulang-ulang ya kita poinnya, balik lagi karena nggak sesuai panduan. Itu aja. Misal, kelengkapan dokumennya, kalau nggak lengkap, ya otomatis gagal dong. Terus yang kedua, misalnya, skor TOEFL-nya diminta, skor TOEFL atau skor IELTS-nya diminta berapa, tapi teman-teman kasih skor IELTS-nya di bawah dari requirement, sudah pasti ditolak lagi. Jadi sebenarnya lebih ke hal-hal yang menurut saya bisa dihindari sih penolakan. Dan perhatikan panduan. Karena IELTS misalnya harus IBT ya misalnya atau? Ya, jadi misalnya harus yang diterima misalnya TOEFL IBT misalnya, tapi teman-teman kadang-kadang IELTS institution gitu kan, karena sama-sama pikir IELTS TOEFL institution dimasukin karena itu jadi juga masalah. Jadi dibaca lagi. Itu untuk administrasi. Nah, seleksi berikutnya adalah seandainya udah kelar nih seleksi administrasi udah nyatakan lulus. Kalau seandainya teman-teman punya LOA, langsung lengkap ke wawancara. Seandainya belum punya LOA seperti saya jelasin. Yang keduanya itu adalah seleksi seperti TPA-nya gitu. Nah, kalau TPA sih straightforward ya. Teman-teman akan diberikan beberapa soal gitu ya.
lagi-lagi soalnya itu ada panduannya juga. Jadi apa aja yang akan diujiankan itu sudah ada panduannya. Waktu itu Marvin kan posisi di Batam, online atau ke Jakarta? Saya bahkan posisinya itu di Dumai. Jadi seleksinya online, jadi aksesibel teman-teman. Tidak perlu relokasi. Atau bagaimana. Namun bagi teman-teman yang mungkin tinggal di daerah yang let's say internetnya kurang memadai ataupun tidak memiliki infrastruktur laptop segala macam, ada beberapa lokasi memang dipilih sebagai tempat seleksinya gitu. Tapi lagi-lagi itu harus dibaca lagi di panduan apakah teman-teman eligible untuk ke fasilitas tersebut, apakah fasilitas tersebut aksesibel dari tempat-tempat tinggal teman-teman, itu silakan balik lagi, baca lagi gitu. Nah, itu untuk seleksi administrasi, seleksi NTPA itu saya tetap ya persiapan, belajar, latihan soal, segala macam, ikuti tes, lalu nanti ada nggak sih contoh-contoh TPA di internet itu? Kalau zaman dulu saya 30 tahun yang lalu kan harus beli buku atau apa gitu. Ada. Jadi harusnya, sebenarnya TPA-nya itu TPA yang sebenarnya TPA yang udah ada di internet sih pada dasarnya, karena memang bukan untuk menjebak, bukan untuk jadi memang tesnya memang untuk nguji yang penting baca panduan dan mau belajar. Mau belajar. Itu yang penting. Itu yang penting. Oke, lanjut setelah TPA. Setelah lulus, TPA baru ini berarti administrasi berhenti, diumumkan lulus baru ke TPA, TPA lulus baru lanjut lagi ke TPA tuh lulus nggak lulusnya itu nanti ada namanya passing grade. Nah, passing grade ini setiap batch itu akan berbeda. Jadi teman-teman setelah lulus langsung dapat skornya teman-teman. Let's say skor teman-teman berapa gitu, berapa ratus. Let's say nanti baru nanti diumumkan batas minimum lulusnya itu berapa oleh LPDP. Nah, itu baru teman-teman tahu lulus nggak lulusnya. Oh, jadi dapat poinnya dulu, baru setelah itu dikasih ranks-nya. Karena masalah kuota mungkin barangkali ya. Nah, itu lagi-lagi di luar itu balik lagi LPDP menentukan. Nah, setelah lulus dari tes potensi akademiknya, baru kita lanjut ke wawancara. Nah, ini step terakhir sebelum teman-teman. Ini wawancara Marvin di Dumai online juga? Saya lagi-lagi di Dumai juga. Jadi wawancaranya waktu itu daring teman-teman. Nah, di wawancara ini balik lagi sebenarnya akan menanyakan hal-hal yang udah teman-teman lampirin di pendaftaran. Iya. Balik-balik itu lagi yang konfirmasi akan lah ya. Dikonfirmasi, ditanyain motivasinya. Iya. Again, laksanakan aja sesuai dengan apa yang udah teman-teman tulis gitu ya. Di sini mengapa nulis esai secara organik tidak menggunakan AI itu sangat berpengaruh sebenarnya, karena jika teman-teman nulis organik gitu ya, itu adalah hal-hal yang memang udah ada di pikiran teman-teman. Udah tertanam gitu ya, dan itu bisa kita dengan leluasa ceritain aja, genuine gitu ya kalau bahasanya anak Gen Z sekarang ya, tulus gitu isi ya, memang apa yang memang pengen kita pelajari, kita tuangkan, kita sampaikan balik ke wawancara, kita defend kembali kayak sidang skripsi tapi versi aplikasi sekolah seperti itu. Oke, mungkin Pak Rinsa mereka belajar. Sebelum kita lanjut, saya ingin highlight ya. Ada beberapa poin yang saya simak ya. Walaupun saya udah bertahun-tahun ketemu dengan Marvin, mulai dari kuliah sekarang, tapi banyak hal positif. Dan semoga ini jadi positif juga buat teman-teman. Pertama adalah tadi, baca panduan. Jangan pernah AB panduan. Yang kedua, menulis dengan bahasa beliau adalah genuine atau organik gitu ya. Sehingga di saat nanti kita dikonfirmasi, di saat interview itu dengan mudah keluar. Poin yang ketiga adalah, sengaja saya memilih mahasiswa dan sahabat saya ini yang dari Dumai, bukan yang dari Jakarta. Karena ada paradigma sekarang bahwa LPDP hanya untuk anak pejabat atau anak orang kaya. Dan saya bisa mengatakan Marvin ini cukup jauh aksesnya. Bukan jauh artinya di kampung, bukan. Tapi beliau adalah punya jarak ribuan kilometer dari ibu kota negara, di kampus pun bukan kampus utama yang ada di Jakarta, bukan gitu kan. Ya betul, sipilnya unggul, betul. Tapi tetap namanya di daerah, orang selalu memandang keterbatasan. Sehingga poin utamanya adalah LPDP ini atau S2 atau apapun tentang beasiswa sangat terbuka untuk siapapun. Yang penting tadi, baca panduan dan mau belajar. Balik lagi sementara kalau menulis esai, walaupun kebetulan saya guru besar dalam bidang artificial intelligence, lupakan dulu itu. Yang penting kita tulis dulu, biasakan menggunakan pikiran kita. Next, kalau kita memerlukan sumber-sumber lain, silakan mengeksplor menggunakan artificial intelligence. Tapi waktu menulis esai,
gunakan tangan sendiri. Benar. Sehingga waktu nanti di interview enak saja kita menceritakan. bicara. Oke, stop sampai sini LPDP. Jadi saya bisa simpulkan, Marvin salah satu contoh anak Indonesia yang bisa memanfaatkan dana LPDP dengan baik, bertanggung jawab, dan menurut saya sangat optimis anak ini. Buat saya kebanggaan, dan saya juga bangga sekali pernah menjadi bagian dari pembelajaran dengan Marvin ini. Boleh Marvin, kita beranjak ke Leeds University-nya ya, atau University of Leeds. Apa alasan Marvin memilih kota ini? Ya terus terang, kalau dibilang indah ya sudahlah, nggak ada lawannya lah. Ini kampusnya udahlah luar biasa, bagus banget lah kampusnya. Seingat saya kalau saya buka webnya itu 54% mahasiswanya dari internasional. Benar. Saya ke musola waktu Marvin, karena Marvin kebetulan tidak sholat ya, beliau adalah Nasrani. Jadi saya diantar ke tempatnya. Marvin aja yang tidak sholat tahu tempat sholat, bayangkan. Artinya kampusnya sangat aksesibel gitu kan. Dan saya ketemu Muslim dari Afrika, Muslim bahkan dari Surabaya atau Semarang, lupa saya. Ya, artinya ini kampus. Nah, kalau teman-teman tertarik dengan kuliah di UK atau bahkan di Leeds, saya ingin nanya sama Marvin. Boleh Marvin kasih ke saya alasan kenapa memilih kampus di UK ini? Ya. Oke. Kenapa UK? Jujur pada saat itu saya memilih Leeds itu karena program studinya sih. Memantau dari kurikulumnya gitu. Dan mungkin ini sedikit nyerempet ya kenapa saya ngambil program studi juga. Jadi sekalian saya jawab aja. Tadi ada kayaknya Pak Andri sempat nyenggol dikit ya tentang pemilihan program studi. Jadi sebenarnya semuanya kalau di kasus saya ya mungkin kalau orang lain beda lagi. Tapi kalau di kasus saya semuanya sih saling berkaitan gitu ya. Jadi memang saya tuh konsiderasinya di program studinya. Saya memang mau ngambil bukan teknik sipil lagi, karena nyangkut dikit ke interestnya saya gitu ya. Jadi saya pengen belajar sesuatu yang sifatnya urban planning, lebih ke perencanaan wilayah. Karena ini berhubungan langsung dengan mungkin motivasi saya mau S2 juga gitu ya. Oke, saya coba pikirin alurnya. Nah, jadi konsiderasinya itu pada saat itu di kurikulum, dan kebetulan kurikulum yang bisa saya bilang cocok gitu ya setelah browsing lagi-lagi balik lagi ke baca-baca dan browsing gitu ya setelah saya shortlist gitu ya apa yang saya pengen, kebanyakan yang saya inginkan tuh ada di UK negaranya. Nah dari UK baru saya shortlist lagi ke program studinya ya, terpilih yang paling cocok setelah kita buka-buka gitu ya. Nah kalau sekarang hampir semua kampus ya saya rasa ya itu udah nyediain ya detail-detail kamu bakalan pelajari apa aja nih gitu ya. Modul-modul, kalau di sini sebut modul, kalau kita mungkin mata kuliah ya istilahnya ya. Jadi mata kuliah yang teman-teman bakalan pelajarin gitu ya beserta silabusnya itu udah bisa kita buka-buka, kita baca-baca gitu. Jadi University of Leeds lah yang menyediakan modul yang saya rasa sesuai gitu dengan kebutuhan apa yang saya mau cari gitu pada saat itu. Jadi itulah mengapa saya pilih Leeds, dan ternyata jackpot aja sih. Kotanya juga bagus, kampusnya itu sangat internasional. Jadi teman-teman, maksudnya slogan mereka itu ya home away from home gitu ya. Jadi rumah teman-teman walaupun jauh dari rumahnya teman-teman gitu. Jadi ya tapi itulah konsiderasi yang pertama menurut saya, karena kita mau kuliah ya, mau nggak, jadi ya pasti harus dicari itu adalah ya mata kuliahnya gitu ya, profesornya siapa aja gitu ya, itu udah bisa ditelusuri dari sebelum teman-teman kuliah gitu. Jadi itu yang perlu dipilih. Ya selanjutnya ya pikirin tentang living cost-nya, bagaimana teman-teman bakal hidup di sana, support dari kampusnya gitu ya. Tentang termasuk mahal nggak kota Leeds itu? Leeds itu termasuk aksesibel lah bisa dibilang. Jadi mau dibilang mahal banget sih tidak. Cara melihat mahal tidak. Kan Marvin terima beasiswa dari PDP bulanan. Cukup banget. Nah cukup itu ada kelebihan nggak untuk jalan-jalan? Kelebihan. Nah itu artinya kota itu murah. Karena LPDP sudah menghitung anak ini harus selesai kuliah, merasa nyaman, tapi juga nggak kesulitan. Benar. Oke, jadi ini salah satu kota yang menurut saya boleh dicoba kampusnya. Gampang kok. Saya tidak pernah menyederhanakan masalah, tidak. Tapi maksud saya gampang. Ini bukti nyata, Marvin gitu kan, dan saya kenal lama, bisa melakukan. Yang penting memang disiapkan. Terutama ini kalau ada perencanaan mereka belajar yang anak SMA, mungkin waktunya jadi lebih panjang ya kalau SMA ya. Begitu selesai SMA, kuliah. Tapi bagus sih kalau udah mulai dipikirin. Dari SMA sudah langsung berpikir.
walaupun belum masuk S1, berpikir nanti saya mau S2-nya di sana. Betul. Artinya waktu 3 tahun setengah seperti Marvin atau 4 tahun Udah bisa direncanain. bisa direncanakan. Dan sekarang belajar bahasa, belajar TPA tidak perlu datang ke tempat kursus. Benar. Di internet Dari- bisa, aplikasi banyak gitu. Artinya mudah lah. Saya Mudah. kalau bisa ngulang waktu, saya pengen dari dulu udah kepikiran sih. Jadi kayak udah bisa di plan Ya, gitu loh. itulah kenapa harus ada podcast. Jadi biarlah Marvin merasa menyesal, tapi teman-teman tidak perlu menyesal. Benar. Satu hal, Pak Rincan Merdeka Belajar, nanti dikonfirmasi oleh Marvin, saya paling tidak senang kalau udah ada orang bersedigma bahwa kuliah S2, kuliah S3 itu hanya milik orang kaya dan anak pejabat. Menurut saya itu salah besar. S2, S3 di luar negeri, bahkan di top hundreds seperti Marvin ini adalah milik semua orang. Benar. Milik orang yang punya keinginan, mengerti caranya, memahami panduan, dan berusaha. Mau belajar kan? Benar. Nah ini, jadi jangan pernah berpikir bahwa itu tidak bisa diakses. Kurang lebih gitu, para insan mereka belajar. Oke, Marvin. Kira-kira berapa lama lagi kuliah di sini berdasarkan program di Leeds ini? Jika semuanya berjalan dengan baik-baik saja, amin, 6 bulanan lagi sih. Oke, karena saya ini termasuk agen Perinsan Merdeka Belajar, saya harus mengedukasi teman-teman saya Indonesia, gitu kan. Ini mungkin tidak nyaman buat Marvin, tapi tetap harus saya tanyakan. Perjanjian Marvin dengan LPDP apa setelah selesai kuliah? Setelah selesai, itu kita kembali ke Indonesia dan melaksanakan kontribusi 2N. Jadi N itu adalah lama belajarnya kita. Jadi dalam kasus saya 1 tahun, itu berarti 2 tahun saya harus berkontribusi kembali ke Indonesia. Kontribusi itu artinya memang harus kembali ke Indonesia kita atau bisa dari jauh? Kita memang harus kembali ke Indonesia. Memang badan kita harus ada di sana. Mutlak, itu para insan mereka belajar. Saya pikir fair lah ya, kita kuliah di negeri orang 1 tahun, kembali ke Indonesia, berkontribusi ya tadi. Syukur-syukur Marvin memang bisa mengimplementasikan ilmu urbannya kan. Urbannya kemarin spill beberapa bulan yang lalu dengan profesornya. Salah satu partner profesornya tentang urban. Bukunya luar biasa. Buku beliau saya baca. Nanti saya spill juga di web ini. Beliau pernah melakukan penelitian di Semarang. Pernah melakukan penelitian juga di Jakarta. Bukunya luar biasa buat saya. Dan beliau juga interest dengan IKN. Dan saya berharap Marvin memang menurunkan ilmu leads-nya itu untuk urban. Yang saya dengar nanti dikonfirmasi Marvin kan ingin membahas tentang urban di kepulauan ya, kalau nggak salah, atau gimana? Coba ceritakan. Nanti, Nah, ini boleh nyerempet dikit ke motivasi gitu ya. Kenapa juga saya nggak ngambil teknik sipil kembali gitu ya. Itu biasanya stigmanya di Indonesia, kita S1-nya apa, S2-nya apa, harus linear gitu ya. Tapi linearitas di sini kan, menurut saya sih nggak harus selamanya kayak sipil ke sipil ke sipil gitu ya. Salah satu hal, saya berangkat dari tema kepulauan. Kita dulu kuliah di Batam ya Pak. Jadi ekosistem kita, lingkungan kita itu kepulauan. Bahkan dari sisi governance juga ya. Walaupun kita kepulauan, pemerintahnya itu tetap di Batam. Itu mungkin nanti. Ketika kuliah, nah ini salah satu plusnya lagi ya. Dulu saya kuliah sambil kerja gitu ya. Saya juga dapat kesempatan gitu ya untuk ikut-ikut di program-program seperti pengabdian kepada masyarakat gitu ya, PKM, penelitian-penelitian, join sama penelitiannya dosen gitu ya. Dan memang kita banyak eksplorasinya kan di pulau-pulau kecil. Nah di sana saya lihat Batam kan udah terkenal ya dengan glamornya gitu. Kalau kotanya itu mirip udah hampir mencondong ke arah pembangunan Singapura. Namun masih kota niaga. Kota yang niaga, yang modern banget lah gitu. Namun kenyataannya masih ada nih teman-teman kita yang tinggal di pulau-pulau kecil gitu ya, yang nggak merasakan hal-hal tersebut gitu. Contoh sederhana aja, mungkin masih ada yang belum bisa merasakan listrik 24/7 gitu. Nah itu hal-hal yang hal-hal yang mungkin bagi kita sepele ya kan. Di kita kan hidupnya di kota, listrik ada mulu gitu ya. Tapi ada loh teman-teman yang masih bergantung sama listrik yang sementara gitu. Ini hal yang sulit dibahas, tapi realita gitu. Nah, berangkat dari isu-isu hal tersebut gitu ya, saya sadar, wah ini udah di luar ranah, bukan di luar ranah sipil, tapi kita butuh campur tangan ilmu lain. Kalau kita pengen bukan menyelesaikan, tapi melihat isu ini, gimana cara kita ngupasnya, gimana cara kita mencari solusinya. Jadi bukan menemukan solusi ya, kita masih dalam prosesnya aja. Nah, setelah balik lagi riset gitu ya, ini udah masuk ke ranah ilmu mana, saya akhirnya meneruskan ke
PWK gitu, perencanaan wilayah. Tapi saya lihat lagi, sepertinya perencanaan wilayah konvensional nggak cukup deh untuk ngerjain hal ini gitu loh. Kalau kita bahas cuman, karena ini udah nyangkut pulau, udah nyangkut alam-alam dikit, laut dikit, udah nyangkut kota juga gitu, udah nyangkut infrastruktur, banyak hal ini. Dan lingkungan juga nggak lupa ya. Lingkungan ngaruh banyak. Jadi kita butuh sesuatu yang berkelanjutan, sustainable gitu. Betul, nah, makanya saya carinya PWK yang spesifik banget ke ngarah membahas ke sustainability. Oleh karena itulah saya landed ke University of Leeds. Saya belum bilang ya kayaknya ya. Jadi saya ngambil program Master of Science in Sustainable Cities. Jadi itu kayaknya di fakultas apa kalau? Nah, kalau di kita, tapi secara administrasi, saya itu berada di fakultas sini kan namanya School of Earth and Environment. Tapi tim pengajarnya tuh multidisipliner. Nah, itu juga salah satu poin yang saya dapat gitu setelah saya browsing gitu. Ini menarik nih teman-teman. Jadi jangan pernah berpikir prodi, schools atau apapun tuh seperti linear seperti negara-negara lain. Tiap negara punya keunikan. Nah, ini benar. Misalnya Marvin begitu punya ketertarikan terhadap urbannya juga unik seperti Batam dan kepulauan. Beliau harus mencari program studi yang kira-kira bisa memuaskan hasrat kependidikan beliau. Nah, itu akhirnya jatuhnya ke tadi sekolah tadi kan. Dan kebetulan sampai hari ini artinya apa yang Marvin cari ketemu lah ya sama profesornya sementara ya, bisa dieksplor. Jadi walaupun di under School of Earth Environment gitu ya, dosennya nggak hanya dari Earth Environment, teman-teman. Itu mungkin, dan itu saya dapat karena saya browsing juga gitu. Karena saya lihat profil-profil dosen yang bakal ngajar kita. Balik lagi ada yang dari geografi, seperti Prof. Paul gitu ya, dari geografi. Ada yang dari environment-nya sendiri gitu ya. Ada yang dari transport, karena kita bahas urban planning, kita akan jauh-jauh dari transport lagi. Ada yang dari teknik sipil, jadi balik lagi, ada lagi arsitek. Ada dari arsitektur juga, jadi multidisipliner. Jadi kampus ini, jadi saya pilih program ini karena mereka juga udah paham kalau ini isu yang nggak bisa diselesaikan sendiri gitu. Harus kolaborasi sama teman-teman. Bahkan ada dari social science, ada dosen dari ekonomi, ada dosen dari politik. Jadi banyak ilmu yang saya dapat gitu. Perspektifnya tuh kaya, nggak yang cuman dari satu sudut pandang. Saya rasa itu yang kita butuhkan. Dengan banyaknya artinya multidisiplin, di UK ini ada ego sektoral nggak? Kalau di kita kadang-kadang orang sipil nggak mau dengerin arsitek nggak mau dengerin orang sosial. Kadang-kadang di sini kejadian. Dari yang saya alami gitu ya, mungkin ini tidak bisa merepresentasikan kondisi se-UK gitu ya, tapi dari akademisi di sini itu tidak ada ego sektoral. Good point. Benar. Karena mereka collab. Kenapa saya bisa ngevalidasi ini? Lagi-lagi informasi publik itu banyak, kita bisa lihat proyek-proyek yang udah dosennya kerjain, riset-riset yang udah mereka kerjain, itu kolaborasi kebanyakan Pak. Jadi memang, let's say Prof. Paul, walaupun beliau basisnya di geografi, tetap bekerja sama dengan teman-teman di social science, tetap bekerja sama dengan teman-teman di sipil, karena beliau fokusnya di perumahan, housing. Saya sih nggak tahu ya, teman para insan mereka belajar pengalaman seperti Marvin ini apakah akan dapat nggak di Indonesia gitu kan? Saya rasanya sih agak sulit. Benar. Karena memang kebetulan saya juga membimbing beberapa calon doktor di Indonesia gitu. Ada juga saya ngajar di master. Rasanya apa yang diceritakan Marvin masih jadi impian untuk kita. Kalau saya membimbing calon doktor teknik sipil, maka kami berkolaborasinya hanya dengan profesor-profesor teknik sipil. Tapi Marvin bukan baru ya, di level master saja sudah banyak pengajar dari berbagai. Artinya harapan saya nanti saat kembali memang Marvin membawa pola pikir yang komprehensif. Itulah bahasa Batamnya. Saya sih udah realistis ya. Kita realistis saja bahwa mungkin hal ini masih terlalu jauh gitu di Indonesia. Namun nggak ada salahnya kita bawa gitu ya. Kita coba mulai gitu. Mungkin dari level kampus kita sendiri, kita coba, karena kalau quote-nya Prof kita di sini ya, perubahan-perubahan transformatif itu memang nggak bisa dilakukan kalau nggak dicoba dulu. Betul, sepakat. Jadi orang hanya bisa percaya kalau udah lihat dulu. Jadi harus ada yang mulai. Dicoba juga belum tentu berhasil. Tapi kalau nggak dicoba, udah pasti gagal. Jadi kenapa enggak gitu kita mulai gitu? Kalau misalnya membawa hal positif,
saya rasa ya nggak apa-apa aja sih dicoba. Kita coba. Gagal juga itu juga lesson learn, bukan sesuatu yang coba tapi dengan ilmiah, bukan coba karena nekat ya. Rencana mereka belajar, tapi kita punya dasarnya. Kita kan di dalam membuat sebuah model itu ada literatur review, kemudian ada proses-proses ilmiah, ada statistik sana. Begitu kita menganggap bahwa tingkat keberhasilan secara hipotesa itu mendekati 1 gitu, mendekati betul, baru kita running. Nah itu yang kami maksud, itu bukan nekat, tapi berdasarkan ilmiah. Oke, Marvin, sebelum kita close, diminum dulu. Ayo. Thank you, Pak. Saya mungkin perlu dari Marvin 1-3 menit secara singkat. Tolong berikan motivasi ke para insan mereka belajar. Saya yakin di antara para pendengar ada yang SMA, ada yang kuliah. Bagaimana agar kelak anak-anak Indonesia bisa meniru Marvin. Teman-teman, sekali lagi saya harus sampaikan, kenapa saya menyebut Marvin berkali-kali. Buat saya, kalau saya punya mahasiswa dari kampus besar yang ada di kota besar, mendapatkan beasiswa di UK, di Europe atau di USA, buat saya itu mungkin bukan biasa ya. Itu banyak gitu kan. Jadi mahasiswa saya yang di kampus besar di Jakarta misalnya, tidak 1-2, bahkan teman kantor juga banyak yang berangkat. Tapi khusus untuk Kes Marvin, berasal dari Dumai, beliau S1 saja sudah bekerja poinnya gitu kan. Waktunya terbatas, kemudian beliau dapat beasiswa di Batam, bukan kampus yang sudah tua sekali, tapi hari ini sedang berusaha menyelesaikan di Leeds ya. Inilah poin yang ingin saya sampaikan. Jadi boleh Marvin disampaikan ke teman-teman di sana, motivasi terutama, dan kemudian trik kali ya sedikit aja untuk bisa ngambil LPDP, diterima di Leeds ya, yang saya tahu adalah kampus besar di dunia. Kemudian apakah ada rencana melanjutkan S3? Silakan sebagai penutup. Oke. Motivasi saya, menurut saya ya, jadi teman-teman gitu. Maksudnya saya coba pikirin. Motivasi saya adalah jadi diri teman-teman yang sendiri gitu ya. Itu yang pertama. Karena pastiin dulu yang pertama mau nggak sekolah lanjut atau enggak. Karena saya pasti balik lagi ke sana. Mau nggak sekolah lanjut atau enggak. Kita ilmiah aja gitu ya. Mau nggak sekolah lanjut atau enggak. Jika jawabannya enggak, it's okay. Cari passion teman-teman kemana, ikutin, cari opportunity-nya. Teman-teman mau bekerja di tempat-tempat yang high-end ataupun di tempat-tempat top gitu ya, kantor-kantor top, cari jalannya, cari opportunity-nya, dikejar gitu. Kalau teman-teman mau sekolah lanjut, pastiin genuine. Kenapa mau sekolah lanjut? Dipikirkan why-nya gitu. Gak tau, ini prinsipnya kita peneliti ya, dipikirkan mengapanya gitu. Kenapa mau sekolah lanjut? Setelah udah didapat tuh alasan-alasannya, background teman-teman, niscaya percaya, itu ada aja jalannya gitu. Itu yang poin pertama ya, jadi diri teman sendiri-sendiri. Mungkin saya diminta tuh jadiin inspirasi, memberikan motivasi atau apa-apa, tapi pada akhirnya teman-teman sendiri yang tahu teman-teman mau apa, kuatnya teman-teman di mana, kurangnya teman-teman di mana, potensinya di mana, itu balik lagi ke diri sendiri. Boleh kita jadikan tokoh-tokoh lain tuh sebagai ya idola ataupun inspirasi gitu. Betul. Mungkin pola pikir beliau kita suka, kita pengen ambil, tapi autentik aja jadi teman-teman sendiri, karena itu kepakai mau dimanapun, mau teman-teman kuliah, mau teman-teman mau apply beasiswa, mau teman-teman kerja, itu menjadi autentik itu menurutku penting gitu. Itu motivasinya menurut saya gitu ya, kalau mau sekolah lanjut pun. Terus yang kedua selanjutnya, setelah teman-teman autentik gitu ya, jadi mau teman-teman tinggal dimanapun, dengan background manapun, ya pasti teman-teman bisa bersinar gitu. Poin. Mas mah dimanapun emas gitu ya. Emas mau dimanapun, emas pasti emas gitu ya. Jadi mau diumpetin orang, mau dijatuhin kemana, tetap aja bersinar. Iya. Dan sepakat saya itu. Kadang kita nggak selamanya harus jadi emas kok. Yang penting kita beda, tapi kita tampil beda, tapi kita punya sesuatu yang bisa kita beriin, dan itu adalah, kalau bahasa kita apa ya, novel gitu ya. Sesuatu yang memang cuma teman-teman yang punya gitu ya. Itu pasti teman-teman bakalan bersinar juga gitu ya, nggak kalah sama emas gitu. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua tadi
Lanjut Oh iya, kuliahnya kira-kira. lanjut Ya kuliah. tentu pulang dulu teman-teman. Janji Pulang. beliau pulang dulu. Pulang Nanti, pasti, pulang pasti. Lanjut kuliah karena saya memang course-nya pengen jadi peneliti. Saya punya plan pasti mau S3, tapi saya mau balik juga karena saya rasa untuk mengambil S3 itu milih topik yang memang benar-benar novel, dan saya mau memang tackle topik yang novel yang ada di Indonesia, Ya. yang bisa kita kembangin dan bisa kita jadiin model buat perkembangan di Indonesia. Saya rasa itu sesuatu yang tidak bisa dijalanin langsung serta-merta. Saya butuh terjun dulu ke lapangan, mencari pengalaman lagi, baru bisa derive itu topik barunya. Oke, Pak Rinsan mereka belajar. Banyak kita diskusi dengan Marvin ini. Sekali lagi, saya sangat senang berjumpa dengan Marvin. Makasih Marvin, gitu kan. Nggak mudah bertemu dengan Marvin. Jadi jangan pernah berpikir karena saya pernah menjadi dosennya, saya sahabatnya, tiba-tiba saya bisa manggil Marvin kapan saja. Itu dia. Hari ini, qadarullah, alhamdulillah Marvin sedang off ya. Sedang off, ada waktu sebulan dan bertemu. Pak Rinsan mereka belajar. Banyak sekali yang sudah disampaikan Marvin, dan saya meng-highlight bahwa LPDP adalah salah satu pilihan, bukan satu-satunya, tapi salah satu pilihan yang teman-teman bisa diakses. Dan tadi kalau menyimak apa yang disampaikan Marvin itu sebenarnya cukup sederhana ya caranya. Yang penting dibaca panduannya, kemudian diikutin, Berusaha. dan berusaha. Saya satu hal lagi dapat poin dari anak muda ini hari ini adalah jadilah diri sendiri. Benar. Itu poinnya. Boleh kita punya idola siapapun, tapi pada akhirnya diri sendirilah yang akan menentukan. Kita mau sekolah, tidak sekolah. Saya contohnya saya memutuskan kenapa harus lanjut sekolah, karena saya berasal dari kampung kecil, kemudian bukan dari keluarga pengusaha dan seterusnya. Saya memikirkan sekolah adalah jalan keluar saya. Jadi perjalanan kami, ya saya dan Marvin. Saya nggak tahu kalau Marvin, tapi kan sama. Marvin juga sampai sini gara-gara sekolah kan? Yeah. Belum tentu juga kan? Kalau kita kerja dapat duit, kita dipakai jalan ke sini. Ngapain juga? Mendingan tabung, beli rumah, beli mobil. Tapi kalau sekolah, kan mau nggak mau kita harus berpergian. Saya sering ketemu Marvin berkali-kali hanya untuk pergi conference ke kota lain, mampir, mahasiswa lain juga begitu. Artinya ini adalah apa ya? Another benefits ya kalau kita sekolah itu. Iya. Dan kadang kita ngerjain apa yang kita suka juga. Bonus ya, bonus. Kita bisa jalan-jalan tuh bonus kan? Benar. Kita ngerjain apa yang kita suka. Kita ngerjain apa yang kita suka, bukan keterpaksaan. Terima kasih Pak Rinsan mereka belajar. Semoga pertemuan kita dengan Marvin hari ini, salah satu sahabat saya yang luar biasa, bisa menyelesaikan dan berkontribusi untuk Indonesia. Kalau saya ini ya bentar lagi juga retire gitu kan, Marvin yang akan melanjutkan Indonesia ke depannya. Dan Amin. saya berharap kampus kami yang membesarkan saya dan Marvin, Universitas Internasional Batam, negara yang menyiapkan LPDP dari zaman Pak SBY, termasuk saya adalah alumninya LPDP, walaupun skemanya belum sehebat sekarang. Saya dulu di awal-awal, saya juga merasakan bagaimana LPDP memberikan peluang untuk kita belajar. Dan sebagai penutup, silakan kalau mau menyampaikan ucapan terima kasih ke teman-teman di Indonesia. Pastinya. Terima kasih kepada LPDP yang atas kepercayaannya gitu ya, untuk memberikan saya kesempatan untuk sekolah. Semoga ilmunya kelaknya bisa saya bawa kembali dan saya aplikasikan, serta diberikan ekosistem serta diberikan kesempatan gitu ya untuk mengaplikasikannya itu pastinya. Dan tentu saja terima kasih pada Pak Andri karena titik mulai deh semua dari Pak Andri. Provokatornya semua dari Pak Andri yang memulai. Provokator. Sampai ngubah set course hidup saya dalam waktu cuma beberapa bulan. Tapi it's a good change. Jadi itu satu lagi, jangan takut perubahan, karena teman-teman kalau mau keluar negeri perubahannya sangat jadilah adaptif, balik lagi jadi diri sendiri, adaptif, dan thank you Pak Andri untuk ngajarin semua itu. Makasih Marvin. Ini sebagai penutup dari saya. Sering saya di seminar, di talk show atau di apapun, berkunjung ke sekolah kemana, saya selalu mention nama Marvin, ada nama Akram dan seterusnya. Ini adalah salah contoh bagaimana tadi Marvin cerita sendiri, tidak disetting sama sekali oleh saya bahwa bagaimana Marvin ini kan dari Dumai ke Batam, otomatis setelah kuliah S1 pengen bekerja. Kemudian di suatu sore saya ketemu orang tuanya dan mengatakan, Marvin anak pintar, Marvin anak yang bersemangat, berdedikasi, tidak salahnya dicoba untuk kuliah S2 dulu. Betul, orang tuanya menyarankan di dalam negeri. Saya katakan,
S2 dalam lebih bagus, tidak ada yang kurang. Benar. Tapi akan dapat pengalaman lebih baik kalau kita bisa mengglobal. Begitu kita bicara tentang pendanaan, banyak pemberi beasiswa, salah satunya LPDP. Terima kasih sekali lagi Marvin. Semoga memberikan inspirasi untuk anak muda Indonesia terutama. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman semua. Ayo Marvin, minum.